Pernahkah teman-teman memasukkan es batu ke dalam segelas air? Aneh sekali ya, es tidak tenggelam seperti batu atau kelereng. Padahal es juga terbuat dari air. Kenapa benda yang berasal dari air justru bisa mengapung di atas air? Apakah ada rahasia di balik es batu yang sering kita masukkan ke dalam minuman? Ternyata jawabannya sangat menarik. Es memang terbuat dari air. Tetapi saat air membeku, bentuknya berubah menjadi lebih renggang, sehingga es menjadi lebih ringan. Karena itulah, es bisa mengapung dengan santai di permukaan air. Yuk, kita cari tahu bersama bagaimana hal itu bisa terjadi. Kita juga akan melakukan eksperimen sederhana yang aman, melihat fakta-fakta unik tentang es dan menemukan alasan mengapa es sangat penting. Ayo siapkan rasa penasaranmu, karena petualangan sains seru tentang es akan segera dimulai. Halo teman-teman pintar, selamat datang di Belajar Ensiklopedia Anak. Yuk, belajar seru tentang dunia di sekitar kita. Hari ini, kita akan mengenal benda yang hampir semua anak pernah lihat. Namanya adalah es batu. Es sering dimasukkan ke dalam air minum, jus, teh, atau sirup agar terasa dingin dan segar. Es juga bisa ditemukan di dalam lemari pendingin. Es sebenarnya berasal dari air biasa. Ketika air didinginkan hingga mencapai suhu 0 derajat Celcius atau lebih rendah, air akan membeku. Walaupun bentuknya berubah menjadi padat, es tetaplah air. Hanya saja, keadaannya sudah berbeda. Kalau teman-teman memperhatikan segelas air yang diberi es batu, hampir semua es akan mengapung di bagian atas. Mungkin ada sedikit bagian es yang masuk ke dalam air, tetapi sebagian besar tetap berada di atas permukaan. Hal ini berbeda dengan batu, sendok logam, atau koin yang langsung tenggelam. Mengapa bisa begitu? Bukankah es berasal dari air yang sama? Pertanyaan ini sudah dipelajari oleh para ilmuwan sejak lama. Jawabannya ternyata berhubungan dengan molekul-molekul air saat membeku. Molekul adalah bagian yang sangat kecil dari suatu benda. Molekul air sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat hanya dengan mata. Saat air masih cair, molekul-molekulnya bisa bergerak ke sana kemari dan saling mendekat. Namun ketika sangat dingin, gerakan molekul mulai melambat. Saat air berubah menjadi es, molekul-molekul air mulai menyusun diri, membentuk pola yang rapi dengan sedikit ruang kosong di antaranya. Karena ada ruang kosong itu, es menjadi memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan air cair dengan jumlah yang sama. Nah, inilah petunjuk penting mengapa susunan molekul yang berbeda membuat es bisa mengapung. Bagaimana hal itu membantu ikan tetap hidup? Apakah kita bisa membuktikannya sendiri? Melalui percobaan sederhana, semua jawabannya akan kita temukan sebentar lagi. Sekarang, saatnya mencari tahu rahasia hebat yang membuat es selalu mengapung di atas permukaan air. Bayangkan teman-teman sedang berada di sebuah pesta yang ramai. Semua orang berjalan ke sana kemari, sehingga mereka bisa saling mendekat dan berganti tempat. Begitulah molekul air ketika masih berbentuk cair. Molekul-molekulnya terus bergerak, sehingga air mudah berubah bentuk mengikuti gelas, botol, atau mangkuk yang menampungnya. Ketika air dimasukkan ke dalam freezer, suhunya semakin dingin. Semakin dingin air, semakin lambat gerakan molekul-molekulnya. Saat mencapai suhu 0 derajat Celcius, molekul-molekul air mulai saling berpegangan dan membentuk susunan yang rapi seperti rangkaian balok yang tersusun teratur. Yang menarik, susunan molekul es justru memiliki banyak ruang kosong kecil di antara molekul-molekulnya. Akibatnya, es membutuhkan ruang yang lebih besar daripada air cair dengan jumlah yang sama. Itulah sebabnya air yang membeku bisa sedikit mengembang.
Karena volumenya bertambah, tetapi jumlah airnya tetap sama, es menjadi lebih ringan untuk ukuran yang sama dibandingkan air cair. Dalam ilmu pengetahuan, keadaan ini disebut massa jenis yang lebih kecil. Benda yang massa jenisnya lebih kecil daripada air akan mengapung di permukaan air. Teman-teman bisa melihat buktinya saat memasukkan beberapa es batu ke dalam segelas air. Sekitar sebagian besar es berada di bawah permukaan air, sedangkan sisanya tetap terlihat di atas. Es akan mengapung perlahan sambil mencair sedikit demi sedikit ketika menerima panas dari udara dan air di sekitarnya. Kalau es memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air, semua es akan tenggelam ke dasar danau, sungai, atau laut. Untungnya, hal itu tidak terjadi. Es justru membentuk lapisan di permukaan sehingga air di bawahnya tetap lebih hangat. Dengan begitu, banyak ikan dan hewan lainnya masih bisa hidup. Jadi, rahasia utama es yang mengapung bukan karena es memiliki tenaga ajaib, melainkan karena susunan molekulnya berubah saat membeku. Perubahan kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata ternyata memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Yuk, saatnya mencoba percobaan sederhana agar rahasia es mengapung bisa kita lihat bersama dengan jelas. Siapkan 1 gelas bening, air, dan es batu. Tuangkan air ke dalam gelas hingga hampir penuh. Setelah itu, masukkan es batu secara perlahan. Ajak orang dewasa untuk menemani jika diperlukan. Sekarang, perhatikan baik-baik. Apakah es tenggelam ke dasar gelas? Ternyata tidak. Es tetap mengapung di bagian atas air. Cobalah amati dari samping gelas. Sebagian es berada di dalam air, sedangkan sebagian lainnya terlihat di atas permukaan. Hebat! Percobaan kita berhasil. Sekarang kita sudah membuktikan sendiri bahwa sains bisa dipelajari dengan percobaan sederhana di rumah. Masih ada fakta-fakta luar biasa tentang es yang pasti membuat teman-teman semakin kagum dan penasaran. Tahukah, teman-teman, sekitar 90% gunung es yang terapung di laut berada di bawah permukaan air. Hanya sekitar 10% saja yang terlihat di atas permukaan. Itulah sebabnya gunung es tampak kecil dari kejauhan. Padahal, bagian yang tersembunyi di dalam air jauh lebih besar. Di daerah yang sangat dingin seperti kutub, permukaan danau atau laut bisa membeku menjadi lapisan es. Lapisan ini seperti selimut yang membantu menjaga air di bawahnya tidak membeku seluruhnya. Karena itu, ikan, tumbuhan air, dan makhluk hidup lainnya masih dapat bertahan hidup di bawah lapisan es selama musim dingin. Es juga dapat membantu menjaga makanan tetap segar. Kotak pendingin yang berisi es sering digunakan saat membawa buah dan minuman. Es menyerap panas dari sekitarnya sehingga makanan tetap dingin lebih lama. Tahukah kamu, air adalah salah satu benda yang memiliki sifat sangat istimewa. Kebanyakan benda padat justru tenggelam di dalam cairannya sendiri. Namun, air berbeda. Saat menjadi es, ia malah mengapung. Sifat unik ini membuat air menjadi salah satu zat paling penting bagi kehidupan di bumi. Di alam, salju yang menumpuk selama bertahun-tahun dapat berubah menjadi es yang sangat tebal. Di beberapa tempat, ketebalan lapisan es bahkan bisa mencapai lebih dari 3 km. Bayangkan, tingginya hampir setara dengan menumpuk sekitar 30 gedung setinggi 100 meter. Para ilmuwan juga mempelajari es untuk mengetahui keadaan bumi pada masa lalu. Mereka mengambil tabung es dari daerah kutub. Di dalamnya terdapat gelembung udara kuno berusia ratusan ribu tahun, membantu mempelajari perubahan iklim di bumi. Sekarang teman-teman sudah tahu bahwa es bukan hanya membuat minuman menjadi dingin,
tapi juga membantu menjaga kehidupan. Semakin kita belajar, semakin banyak keajaiban sains yang bisa kita temukan. Hari ini kita sudah belajar mengapa es bisa mengapung dan mengapa hal itu sangat penting bagi kehidupan. Sekarang coba jawab di kolom komentar ya. Menurut teman-teman, apa fakta tentang es yang paling membuatmu kagum? Atau benda apa lagi yang ingin kalian pelajari di video berikutnya? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya.